Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kembali. Biarlah saat-saat yang demikian kami mau menggunakan dengan sebaik-baiknya. Hati kami pusatkan kepada Engkau. Di mana puji-pujian yang terakhir mengatakan Engkau Raja. Kami bersyukur Engkau menjadi Raja buat kami. Kami yakin Engkau Raja yang Maha Kuasa karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau akan memelihara kami, melindungi kami, memberkati kami, segala yang baik akan kami terima daripadamu. Tapi di sisi yang lain, Engkau Raja yang harus kami taati, yang kami dengar, kami melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Saat kedua hal, khususnya saat kami mendengar dan melakukan kehendak Raja, kami percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Raja, berkat Raja akan melimpah dalam kehidupan kami. Kami senang Tuhan karena Engkau mengingatkan kami akan keseimbangan yang di dalam Engkau. Kami sering tidak seimbang, kami mau cari yang enak dan baik saja. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memeriksa firman-Mu. Kami sudah menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Haleluya, biarlah beri firman-Mu boleh-boleh tertanam dan kami lakukan sehingga menjadi berkat buah-buah yang banyak di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang belum dan tidak sempat hadir, biarlah Engkau tilik mereka. Apa yang menjadi kendala untuk kami datang kepadamu, yang sudah memiliki kami, yang menciptakan kami. Sebenarnya Engkau Allah yang harus kami utamakan, yang kami sanjung, tidak yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita akan memeriksa firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6-9. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6-9. Ya. Judul tema dari firman Tuhan yang sama-sama kita selidiki adalah pohon ara yang tidak berbuah. Ya, sesuai dengan judul perikopnya, pohon ara yang tidak berbuah. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau sudah menemukan saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7, saya ayat 8, dan ayat 9 kita baca sama-sama ya. Ayo tolong ditampilkan, mungkin ini error, enggak tahu apa laptopnya, enggak tahu orangnya ini yang error. Sudah keluar ya. Lukas 13 ayat 6-9. Lukas 13 ayat 6-9. Oke, sudah ketemu? 1, 2, 3. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Amin. Ya, terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara,
sebelum perumpamaan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada beberapa orang Yahudi yang menyampaikan kabar kepada Tuhan Yesus ya bahwa Pilatus gubernur saat itu kejam sekali ya. Mereka telah menuduh orang Galilea dan membunuh mereka, saudara-saudara, dan mencampurkan darahnya dengan darah korban untuk mereka persembahkan ya, dibunuh, darahnya dicampur dengan darah korban untuk dipersembahkan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap Kristus mengenai ini ya, saudara-saudara? Kristus tahu bahwa orang-orang ini ingin menguji Kristus ya. Lalu dia menjawab begini, kalau saudara baca ayat 2 sampai 3 ya, dari pasal 13 sudah barang tentu ya. Tuhan Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Ya, jadi saudara-saudara, mereka pikir orang-orang Galilea lebih jahat dari diri mereka. Nah, biasa manusia itu ya, bisa melihat kumang di seberang laut, ya, bisa melihat kuman di seberang laut, tapi balok di dekat matanya mereka enggak lihat. Ya. Artinya apa? Lihat kesalahan orang, tapi dia merasa benar, dia merasa bersih, padahal dia salah juga. Ya, sehingga Kristus bilang, loh, kalau kamu tidak bertobat, nasibmu juga akan sama seperti mereka. Ya, saudara-saudara. Lalu hal yang sama dikatakan juga mengenai orang-orang yang mati tertimpa di kolam siluman, ayat 4 dan 5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Ya, saudara-saudara. Jadi pertobatan itu amat penting, saudara-saudara. Ya, siapa di antara kita yang enggak pernah salah? Tapi masalahnya, lalu kita diam-diamkan terus, saudara-saudara. Terus kita merasa sok benar. Ya, sering saya berkata bahwa orang yang sulit bertobat bukan penjahat yang besar, tapi orang yang merasa benar. Ya, betapa indahnya kalau kita peka. Ya, kita enggak kebal dari dosa, kita masih bisa berbuat dosa, siapapun orang itu. Ya, pendeta besar sekalipun, mari kita sadar, saudara-saudara. Lalu kita minta ampun, kita kembali hidup benar bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu sedih melihat keadaan bangsa yang belum menyadari dosa dan kekeliruannya. Ya, Tuhan juga sedih melihat kita, wah sok bener. Ya, wah aktivis, sudah hebat WL, sudah hebat khotbahnya. Ya, tapi salah dilanggar terus. Ya, sekali lagi bisa salah, saudara. Saya juga. Tapi mari kita cepat. Ya, baik dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Saya bukan hebat. Ya, saudara-saudara, mari kita belajar. Ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu Allah menyuruh Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan kepada bangsa Yahudi. Ya, saudara-saudara. Berita pertobatan itu juga disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi kayaknya sia-sia semuanya. Ya kan? Orang Israel, orang Yahudi yang membunuh dan menyalib Tuhan Yesus. Ya, dan kira-kira 40 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu tahun 70 Masehi, benar-benar Israel dihancurkan. Ya, Yerusalem diratakan, tidak ada batu yang tersusun pada batu yang lain. Bayangin saudara-saudara, hancur lebur. Ya, bahkan mereka diserakkan di antara bangsa-bangsa. Baru tahun 1948 mereka mulai kembali satu persatu. Sekarang terbentuklah negara Israel. Sekian tahun, saudara-saudara. Ya, dan itu ditulis di dalam ayat yang ke-35, enggak usah dibaca, Lukas 13 ayat 35, lalu kita ketemukan juga Lukas 21. Saya tulis enggak di situ? Enggak ada. Tolong dinaikkan. Enggak ada, ya, saudara-saudara. Ya, jadi saudara catat itu ditulis dalam ayat yang ke-35 dari Lukas 13.
Lalu ditulis di dalam Lukas 21 ayat 5 dan 6, ya, lalu Matius 23 ayat 37 dan 38 ditulis juga, ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu, ya. Apa artinya? Nah, mari kita pelajari perumpamaan. Yang pertama disebut pohon ara. Siapa pohon ara? Itu bangsa Yahudi. Ya, saya tidak tulis memang. Saudara belajar tulis. Ya. Siapa pohon ara? Itu bangsa Yahudi. Ya. Kebun anggur itu diumpamakan dunia ini. Ya, saudara-saudara. Tuhan yang menanam pohon ara itu adalah Allah sendiri. Yang mau nyatat boleh dicatat. Ya, pengurus kebun anggur itu Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara. Dikatakan lewat 3 tahun datanglah pemilik kebun anggur mencari buah pohon ara. Selama 3 tahun Tuhan Yesus bekerja. Tapi berapa banyak orang Israel, tadi sudah saya singgung, bahkan mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. 3 tahun Tuhan Yesus bekerja. Ya, firman Allah mengatakan saudara-saudara, umatnya itu melewati 3 zaman. Israel kan melewati 3 zaman. Ya, zaman Abraham, zaman Musa, lalu zaman nabi-nabi. Mereka tetap enggak bertobat. Ya, saudara-saudara. Lalu 3 tahun itu juga diumpamakan seperti hidup manusia. Ya, mulai dari masa kanak-kanak, masa muda, ya, saudara-saudara, sampai masa tua. Ya, saudara-saudara. Ya, bahkan tidak didapati buah, hanya daun saja. Menggambarkan hidup yang kelihatannya bagus di luar, indah. Ya, orang mungkin bilang hebat, pendeta hebat, orang Kristen hebat, tapi cuma di luar. Enggak ada buahnya, kelihatan daunnya saja banyak. Tapi enggak ada buahnya, saudara-saudara. Ya. Jasmaninya kelihatan hebat, tapi rohaninya melompong, kosong, melompong. Tuannya itu bilang tebang. Tapi pengurus kebun anggur itu mengatakan, ya, dia minta kesempatan kepada tuannya. Ya, dengan maksud apa, saudara-saudara? Dicangkul untuk diberi pupuk. Artinya apa? Dididik, ya, disuruh, saudara-saudara, disuapi mungkin firman Tuhan. Ya, sampai mereka keluar buah. Nah, saudara-saudara. Dan saya menemukan ada 6 hal pelajaran yang baik di dalam perumpamaan ini. Ya, dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saudara-saudara. Kita baca lebih dulu ayat 6b, ya. Tuhan itu berharap supaya kebun anggur itu berbuah, ya, ayat 6b. Tolong dibacakan. Dimulai dan untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukan. ya, jadi Tuhan dari kebun pohon anggur itu, pohon ara itu, saudara-saudara, mereka mengharapkan, Tuhan itu mengharapkan buah. Ya, kalau saudara menanam pohon, apa yang saudara harapkan? Buah pasti. Ya. Kebetulan di rumah itu ada pohon sirsat, dikasih bebeng. Ya, enggak buah, tunggu lagi enggak buah. Tante bilang tebang aja, kita ganti pohon yang lain. Ya. Nah, yang biasa bersihin rumput di rumah, dia bilang, biarin ibu, nanti saya kasih pupuk, saya bersihin, mungkin tahun depan, saudara-saudara. Ya, dan benar dikasih pupuk, saudara-saudara. Dan biasanya ada orang yang berkata kalau pohon itu tidak mau keluar buah, pohonnya aja dikasih parang, ya, dikasih golok, cak supaya keluar buah. Ya, jadi kalau pohon itu bisa ngomong, dia sakit juga. Aduh, ya. Nah, pohon sirsat ini, saudara-saudara, daunnya lebat sekali. Ya, keluar bunga rontok lagi, keluar bunga rontok lagi. Ya, saudara-saudara. Terakhir keluar bunga, tapi daunnya rontok. Ya, tadi daunnya banyak, buahnya belum keluar, cuma bunga rontok. Ya, sekarang kita pikir, wah ini mati ini. Enggak tahunya banyak buah di situ, saudara-saudara. Kelihatan.
Karena daunnya mulai kuning, mau rontok, saudara. Wah, ini pohon ini mau mati, saudara. Tapi enggak, justru dia keluar buah. Buahnya lebat. Ya. Tapi sebelumnya itu kalau buah cuma satu. Ya, jadi saya makan sendiri. Tante bilang, Bebeng dikasih supaya dia tahu. Dia ngasih ini bibit ya, masih kecil gitu dikasih ke saya, saudara-saudara. Sekarang sudah buahnya banyak, kita kasih Bebeng. Ya, wah sirsatnya begini. Dia enggak terlalu asam, manis, bijinya tebal, ya. Bijinya? Dagingnya tebal, bijinya jarang. Saudara-saudara. Ya, jadi memang semua orang yang menanam pohon itu berharap keluar buah, betul saudara? Puji nama Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudara, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga semua orang ciptaan Tuhan. Tuhan ingin buah. Setuju? Khususnya orang Kristen. Apalagi yang katanya sudah lahir baru. Loh, buahnya mana? Ya, Tuhan itu berharap pada buah, saudara-saudara. Bukan hanya daun yang lebat. Seperti pohon sirsat yang saya tanam itu, saudara-saudara. Ya, mungkin saudara bertanya, apa sih buah? Saya rindu berbuah. Apa sih buah? Coba kita baca ayatnya. Yohanes 6. Ayat 28 dan 29. Yohanes 6 ayat yang ke-28 dan yang ke-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Iya. Ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, kata Tuhan Yesus. Ya, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus yang telah diutus Allah. Mungkin saudara bilang, saya percaya. Tapi apakah definisi percaya? Bukan hanya di otak, bukan hanya di hati, tapi harus tindakan kita. Ya, ini sering dilupakan. Seorang percaya, ya. Atau dengan kata lain, percaya itu pasti taat. Saudara percaya kepada dokter A, saudara akan lakukan apa yang disuruh oleh dokter tersebut. Betul? Kalau Anda tidak percaya, saudara tidak akan datang ke dokter itu. Saudara tidak akan melakukan apapun yang disuruh. Tapi saudara datang. Lalu saudara melakukan apa yang disuruh oleh dokter, itu tanda orang percaya. Nah, kita juga demikian. Mudah kok. Mudah kan? Apa sih pekerjaan Allah? Tuhan Yesus, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Titik. Ya, jadi percaya itu taat. Taat itu melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Ya. Paulus bilang, hendaklah kamu penuh roh, jangan mabuk anggur. Daud mengatakan, aku dituntun oleh roh. Sebab itu tidak heran Daud itu berhasil. Tidak heran Paulus itu menjadi rasul yang paling berhasil. Bagaimana dengan kita? Coba kita baca satu ayat lagi. 1 Timotius 2 ayat 10. Ya, ayat di atasnya ada perempuan yang berdandan pakai ini supaya dilihat wah menarik. Ya. Pakai macam-macam. Tapi Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu berdandan dengan perbuatan baik. Seperti perempuan yang beribadah. Perbuatan baik itu dandanan rohani kita. Dan itu lebih indah daripada dandanan secara jasmani. Bukan berarti tidak boleh dandan lalu tidak mandi, kumus-kumus ke gereja, ya dandan sih. Tapi wajar-wajar aja, tidak usah berlebih-lebih. Ya, jadi orang yang percaya itu pasti berbuat baik, setuju?
Orang percaya itu orang yang taat. Orang taat pasti berbuat baik. Itu buah. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dimulai dari keluarga. Nikahnya yang baik, anak-anaknya dididik yang baik. Kemarin ada pemberkatan nikah. Ya, enggak usah diulang kan. Saudara diundang enggak datang ya. Jadi enggak dengarkan khotbah nikah. Ya kalau diundang ya coba datang. Saudara pikir enggak penting. Justru pernikahan itu yang penting di pemberkatannya. Kalau yang luar itu enggak usah. Sekarang banyak yang virtual kok. Orang kaya ya virtual juga. Pendeta besar ya virtual kok. Kenapa pakai malu-malu? Ya, masa pandemi enggak apa-apa saudara-saudara. Nah, saudara bandingkan dengan orang percaya pada zaman sekarang. Saya percaya. Ya, lalu kalau doa nuntut, minta secara paksa, apa itu orang percaya? Tapi hidupnya enggak benar tiap hari. Tapi kalau doa nuntut-nuntut, apa itu orang percaya yang benar? Saudara lihat zaman ini saudara-saudara. Masa-masa Tuhan, siapa kita, siapa Tuhan? Hidupnya aja enggak taat. Tapi kalau minta sadek saknyet kata orang Jawa. Itu bukan percaya yang benar. Ya, saya sering ulang-ulang karena ini penting. Saya sering sampaikan, apa sih percaya yang benar itu? Nyentuh otak, nyentuh hati, nyentuh tindakan. Orang bertobat juga gitu, nyentuh otak, nyentuh hati, nyentuh tindakan. Anak yang hilang itu kalau dia nggak balik, dia bukan orang percaya. Bukan orang bertobat. Yudas itu nyesel saudara-saudara, tapi dia bunuh diri. Orang bertobat tidak. Ya saya pendeta saudara-saudara, oh saya bertobat. Tapi tindakannya tetap. Ya, harus sampai tindakan. Enggak cukup ngomong, saudara-saudara. Dia kembali, dia malu sebetulnya. Anak terhilang, dia kembali. Bapak, aku enggak layak sebagai anak Bapak. Aku mau jadi hamba aja. Bapaknya ngerangkul, saudara-saudara. Apalagi Bapak di sorga. Cuma sering manusia itu tinggi hati, keras hati. Bapaknya sangat baik. Amin, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, jadi saudara-saudara berharap berbuah. Kalau kita baca lagi ayat 6b tadi, dia berharap berbuah, itu hal yang wajar. Wajar atau enggak? Wajar, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan datang ingin mencari buah kepada orang Yahudi. Ya, nah itu wajar. Enggak ada buah. Kalau saudara baca Matius 11, Markus 11 ayat 12 sampai 24 saudara-saudara. Di situ Tuhan kembali enggak keluar buah, Tuhan kutuk. Jangan keluar buah lagi pohon ara ini. Mati, ya. Murid-murid lewat dilihat pohon ara ini mati saudara-saudara. Wajar atau enggak? Kalau kita cuplik di situ, Tuhan ini kejam. Ya. Tuhan ini kejam. Padahal wajar. Saya ngomong-ngomong kan tadi, saya sampaikan tadi, saudara-saudara, Mesir satu enggak buah. Tante bilang tebang aja. Sekian tahun daunnya yang lebat, wah hijau semua, potong. Kebun anggurnya itu, kebun anggur. Tukang kebun yang sering bersihin di rumah saya, saudara-saudara, Bu, tahun depan aja. Nanti saya cangkuli, saya kasih pupuk. Nah ini benar cerita benar saudara-saudara. Benar dicangkuli, dipupui, enggak setahun memang masih lebih saudara-saudara. Keluar satu gugur, keluar jatuh, daunnya tetap lebat. Ya, tapi begitu daunnya rontok, mulai kuning-kuning, kita kelihatan loh ini buah. Sampai bisa ngasih bebeng. Situ, ya mangan dewi. Ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, saudara-saudara. Nah, masa kini juga Tuhan datang untuk mencari buah dalam kehidupan kita.
Mau menyenangkan Tuhan, mari kita keluar buah. Bagaimana caranya? Percaya. Apa percaya? Taat. Ya. Mau penuh roh, mau dituntun oleh roh, pasti hasilnya positif ya. Memang enggak jalannya terus mulus, mungkin lewat lembah, lewat ini. Tapi ya, yakinlah ujungnya itu akan berhasil. Setuju? Beri kemuliaan buat Tuhan lebih dulu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, jadi mari. Ya sebab itu saudara-saudara, jangan jadi orang Kristen itu mau enaknya saja. Mari kita berlelah-lelah. Ya, saudara pikir saya juga kesenangan, kadang-kadang daging ini protes, saudara. Saya sering beri contoh doa pagi aja. Maunya tidur. Paling sulit doa pagi. Tapi saya bilang sama daging saya, hey, engkau daging, Tuhanku sudah memberkati engkau. Tuhan sudah menolong engkau. Masa doa pagi aja malah, saya kaget saudara. Mungkin Roh Kudus yang ngomong sama saya. Ya, saya ke Dokter Thomas beberapa tahun yang lalu, Dokter Thomas bilang begini, kalau makan itu jangan yang cari enak saja, tapi Bapak harus pilih menyehatkan atau tidak. Nah, otak saya sekarang terisi, saudara-saudara. Enak, tapi tidak nyehat, saya nggak mau. Mungkin juga ketularan Pak Made juga, saudara-saudara. Enak, tidak sehat, saya nggak mau. Betul, saudara-saudara. Ya kadang-kadang cuma saya icipi aja. Ya, istri saya bikin kue enak, enak katanya, tak icipi. Habis itu saya nggak mau lagi. Ini kurang sehat. Itu caranya taat kepada firman Tuhan. Itu caranya penuh Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, dagingnya ngelawan. Mau enak-enak tidur, buat apa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu daging, saudara-saudara. Ini hari Minggu ibadah loh. Ke sana, dagingnya ngajak ke sana. Roh Kudusnya ngajak ke gereja. Ya, ada aja, ini datang, itu datang, masalah itu, ada hoki, ada ini, itu semua godaan. Saudara harus komitmen. Ya, orang Kristen harus ngambil keputusan. Ya, nggak boleh pelin-pelan. Ya, saya sering ulang-ulang kepada saudara, apalagi saya jadi hamba Tuhan. Saudara nikahkan anak hari Minggu. Dian belum bisa melayani. Maaf, saya nggak bisa datang. Pelayanan. Dia marah, dia jengkel, ya terserah. Ya, saya lebih mengutamakan Tuhan, saudara-saudara. Ya, apa boleh buat? Kalau saya ada sesuatu, dia nggak bisa nolong. Apalagi menyelamatkan saya masuk hidup kekal, mereka nggak bisa nolong. Nggak bisa. Siapa yang nolong? Siapa yang menolong? Tuhan Yesus. Loh, sekarang kok disepelekan? Kan kurang pantas. Mari jadi orang Kristen yang lebih baik. Ya, kalau atlet itu punya sembahyang harus lebih baik, lebih cepat, lebih tinggi kalau dia lompat tinggi. Nah, kita orang Kristen apa semboyan kita? Apa? Oh iya. Di gereja ini diajarkan supaya saudara naik level, next level. Puji nama Tuhan. Ya. Dan itu agak keras memang. Ya. Disuruh latihan sampai bisa lebih cepat. Tahun depan harus lebih cepat dari tahun ini. Gitu kan. Sampai jadi juara. Enggak ada jalan lain. Kita harus paksa diri kita. Dan itu musuh terbesar. Bukan iblis, bukan dunia ini. Tapi daging kita. Ego kita. Musuh dalam selimut itu. Daging kita itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara terima Tuhan Yesus, luar biasa dengan berkat-berkat yang lain. Itu bagus, saudara-saudara. Ya, tapi ada sisi yang lain yang harus kita kerjakan. Betul? Haleluya. Ya, anugerah
dapat tanah transmigrasi, anugerah. Tapi kalau kita nggak kerjakan, tumbuh rumput, tumbuh semak duri, nggak menghasilkan apa-apa. Lalu lari dari transmigrasi. Ya salah siapa? Yang dikerjakan malas. Keselamatan juga begitu. Harus kita kerjakan. Ya, sebab itu Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan gentar. Selamat bukan karena dikerjakan, tapi dapat selamat dan dikerjakan. Selamatnya itu sendiri anugerah. Ini pengertian-pengertian ini penting, saudara. Pengertian dasar sebenarnya. Tapi tidak banyak orang Kristen ngerti. Taunya enak saja, karena sama pendetanya dicekoi yang enak. Dan saya nggak mau itu. Coba saudara perhatikan, dicekoi. Nanti lari, nanti tidak dicekoi yang baik. Lari nanti. Jadi gereja ini wedi. Ya, saya menyampaikan berita yang benar, yang baik. Kalau ada yang nggak senang, ya saya nggak bisa paksakan. Memang benar itu tidak disenangi dengan yang tidak benar. Tuhan Yesus yang paling benar aja, sampai akhirnya disalib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat selanjutnya, ayat 7a, tolong dibacakan. Dari Lukas 13. Iya, sampai di situ ya. Ini kesabaran Tuhan. Ya. Iya, kesabaran Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, jadi Allah itu begitu panjang sabar terhadap umat Israel. Seperti dia memberikan kesempatan untuk pohon ini berbuah selama 3 tahun. Tadi sudah saya sampaikan apa sih 3 tahun itu, saudara-saudara. Ya. Tapi kesabaran Tuhan Yesus terhadap umat manusia, khususnya orang Kristen, itu sebenarnya lebih dari 3 tahun. Ya. Coba untuk itu kita baca, 2 Petrus 3 ayat 9. Iya, ya. Ada orang bilang, kapan Tuhan janji datang? Tidak datang-datang. Itu sama, waktu saya kecil, berita ini sudah terdengar, saudara. Tuhan akan datang. Sampai sekarang saya sudah tua, rambutnya putih semua, tetap Tuhan mau datang, tidak datang-datang. Ya, saudara. Sampai banyak senior-senior yang sudah meninggal, yang mereka katakan, Tuhan akan datang. Kapan datang? Kenapa? Apa dia ingkar janji? Tidak. Karena dia sabar. Tidak banyak yang bertobat. Belum banyak yang berbuah. Ya, sebab itu kita harus mengabarkan Injil, saudara-saudara. Kalau jumlah orang yang bertobat sudah genap, Tuhan akan datang. Ya, pasti orang yang hidupnya benar, kekristennya positif, ya normal, dia cari jiwa. Supaya Tuhan cepat datang. Bagaimana dengan saudara? Kekristennya yang sehat, dia akan mencari jiwa. Ya Tuhan dan bilang cari jiwa itu jauh-jauh, enggak. Ya, kalau Roh Kudus turun, Kisah 1 ayat 8 kan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu harus menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung. Mulai dari Yerusalem, yang dekat dulu. Adakah orang-orang yang dekat saudara yang belum terima Kristus? Sudahkah saudara sampaikan berita kabar baik ini? Dan itu tidak kebetulan ada dekat saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Ya, nah Israel terus mengeraskan hati. Tuhan tetap sabar, tapi kesabaran Tuhan berpindah jadi keadilan. Ya, enggak ada buah ya ditebang. Ya, saudara-saudara. Keadilan Tuhan menghukum yang tidak berbuah. Dia tanam, dia harapkan berbuah, dan itu hal yang wajar. Lalu orang bilang kejam, jahat, enggak. Coba saudara dengar cerita, kalau saudara ambil sepotong, Tuhan itu kejam. Sebab itu saudara-saudara menerangkan enggak boleh ambil sepotong. Ya, Jokowi, saudara-saudara bilang, oh, jangan terlalu takut. Jangan ini, pandemi tidak apa-apa. Dia ngomong tahun berapa itu? Tahun 20. Dan sekarang dimunculkan lagi. Sikonnya berubah. Sekarang variannya makin banyak. Sebab itu ya sudah protokol kesehatan. Tetapi sekali lagi jangan sampai lengah. Ya makan-makan dilepas, ngobrol, ya wes. Nyebar kabeh. Di sini kemarin foto, kalau enggak mau pakai masker enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa memang sebetulnya, tapi jangan ngobrol. Itu namanya lengah. Ya lebih baik dipakai. Ya biar aja kelihatan agak jelek. Memang zamannya pandemi. Boleh enggak pakai masker, tapi jangan ngobrol. Enggak, jangan ngobrolnya ini lupa. Itu namanya lengah. Sebab itu ada yang punya prinsip, saya lebih baik enggak datang daripada lengah. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Mari kita belajar saat Tuhan datang, kita kedapatan tidak bercela kata Alkitab. Sebab itu kekristenan harus maju. Makin kudus, makin benar. Jangan makin Tuhan mau datang, hidup makin tidak beres. Ini loh masalahnya. Banyak orang cerita, oh Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi dia nggak memberikan solusi. Nah, pagi hari ini saya memberikan solusi buat saudara. Mari kita berbuah. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita nggak tahu kapan kita ketemu Tuhan. Ya, Tuhan datang atau kita ketemu Tuhan nggak ada yang tahu. Ada yang sakit-sakitan enggak mati-mati, ada yang sehat kemarin tahu-tahu mati, dokter lagi. Waduh. Ada yang orang yang tanya, loh gimana ya itu orang dokter ngerti? Ya saya bilang ada faktor X memang. Siapa faktor X-nya? Tuhan Yesus. Berarti penting faktor X ini, Tuhan Yesus ini penting saudara-saudara. Ya, jadi kesabaran Tuhan harus dihargai. Ingat Tuhan, kasih Tuhan harus dihargai karena akan berubah. Karena Tuhan itu juga adil, jangan lupa. Sebab itu di gereja ini enggak diajarkan Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih, 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 kasih. Tuhan di gereja ini diajarkan Tuhan itu benar. Tuhan itu adil, Tuhan itu kudus. Enggak kudus Tuhan enggak senang. Terus kasih diampuni terus, enggak kudus terus, dihajar, bikin berantakan. Nah saya rindu gereja ini makin tumbuh. Ya tumbuh, berbuah, dicangkul, dikasih. Ya, anak tumbuh harus kasih makanan, dididik. Ya, saudara nggak bisa biarkan anak saudara diam aja, nggak dikasih makan yang bergizi, nggak dididik ini itu, nggak bisa. Ya, ayat 8 tolong dibacakan.
aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Iya, ya kita tahu saudara-saudara. Tuhan mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya. Ya. Yohanes Pembaptis tadi sudah saya singgung. Saudara-saudara, juga Tuhan Yesus. Ya, Tuhan bilang, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Kalau carang itu lepas dari pokok anggur, dia akan kering, dia akan tidak berbuah. Ya, saudara-saudara. Tuhan sendiri datang. Kalau kita nggak gubris Tuhan, cuma dengar tiap minggu, tapi kita nggak berani berkata tidak kepada daging, tidak kepada dunia dan iblis, ya kita wis hanyut. Ya, itu artinya kita nggak lekat pada pokok anggur, saudara-saudara. Ya, tapi ternyata tuannya itu nggak menebang. Kenapa, saudara-saudara? Ya, karena dia tetap ingin keluar buah. Ya, karena dia tetap ingin banyak orang yang bertobat. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Sebab itu tugas yang mulia ini jadi tugas kita. Sudahkah anak kita, sudahkah suami kita, sudahkah istri kita? Jangan lupa. Ya, yang masih dalam jangkauan kita aja kita belum beresin kok. Sampai anaknya kebablasan jadi jelek, jadi enggak benar. Lalu menyesal. Menyesal itu biasanya memang terlambat di kemudian hari. Ya, Dian kemarin beberapa hari berkhotbah kan gitu. Menyesal itu terlambat. Kalau tidak menyesal namanya kesadaran. Sebab itu cepat tahu sadar. Menyesal selalu terlambat. Jangan sampai menyesal. Sudah terlambat. Sebab itu sadar. Ya, kadang-kadang hamba Tuhan ngasih tahu, malah dia pergi, nggak mau, sewot malahan. Ya, saya beberapa kali kok. Saya dengar nggak benar, ketemu saya omongi, kamu nggak benar. Kamu sudah pernah lakukan, jangan dilakukan lagi loh. Kamu tambah susah loh. Dia sewot, saudara. Ya sudah, nggak apa-apa ya kan. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Ya karena itu jemaat saya. Perlu saudara tahu. Yang Tuhan serahkan kepada saya. Dia marah ya sudah. Nanti pendetanya salah, katanya pendeta salah. Pendetanya berbuat ini, pendetanya. Dan sekarang jemaat diingatkan. Benar. Ya kok nyelonong datang. Oh, ulo malah ini gepuk ini, tak omongi sama saya. Kamu begini ya? Kamu melakukan ini ya? Sewot saudara-saudara. Mari kita lanjutkan ayat 8 dan ayat 9a. Iya, ya. Jadi permintaan pengurus kebun anggur supaya tuannya bersabar. Ya, bahwa ini menunjukkan sebenarnya pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, di sorga dia berdoa, dia jadi imam besar. Saudara bisa baca Ibrani 7 ayat 25 dan 26. Tuhan itu berdoa, dia mohon Bapak, jangan dulu Bapak. Karena masih belum bertobat, aku cangkul dulu. Dia jadi imam besar di sana, dia berdoa syafaat terus. Saudara yang dengar khotbah hari ini, masa enggak kasihan Tuhan kok doa di sana terus. Kalau saudara enggak dihukum, saya enggak dihukum karena Tuhan doa.
Dia pengurus kebun anggur itu, saudara-saudara. Dia rem-rem hukuman Allah, keadilan Bapa yang punya kebun anggur itu, pohon ara itu, saudara. Dia tahan-tahan. Tuhan Yesus itu bekerja di sana. Dia tahan. Jangan Bapa, ya. Jadi kesabaran Tuhan Yesus menghendaki seorang pun tidak binasa. Dia terus berdoa. Ya, kalau saudara didoakan oleh orang lain, saudara harus kasihan. Orang lain doakan saudara. Ya, kalau kita doa pagi, saudara kita bawa dalam doa. Yang punya masalah kita bawa dalam doa. Selain Tuhan Yesus, kita kalau doa pagi, selalu kita bawa. Kalau kita dengar si A sakit, kita bawa dalam doa. Orang ini perlu ini, kita bawa dalam doa. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya bawa dalam doa. Supaya tumbuh, supaya berbuah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, nyampaikan kepada tante, dibawa dalam doa, doa pagi khususnya. Tante, anak saya begini, dibawa dalam doa. Saudara sudah berdoa buat saya? Ya, itu pentingnya doa bersama. Kita enggak egois. Ya, kalau kita perhatikan ada dua pekerjaan dari pengurus kebun anggur. Ya, dia minta supaya pemiliknya sabar. Ya, kedua dia mencangkul. Dia memberi pupuk, saudara-saudara. Ya, tadi sudah saya sebut Tuhan Yesus rajin berdoa di sana. Terus dia berdoa. Roh Kudus juga membajak kita. Ya, Roh Kudus yang ada di dalam saudara bekerja. Tapi sering kita memadamkan roh, kita mendukacitakan roh. Dengan kita tidak tak mau dituntun oleh roh, kita nggak mau penuh roh. Dia nggak pergi memang, tapi dia sedih. Dia berduka. Saudara tutup suara roh. Saudara lebih mementingkan suara daging saudara. Dia sedih. Ya, seperti orang tua yang melihat anaknya, nggak mau dituntun, nggak mau dikasih tahu. Dia nangis, di rumah dia nangis. Bagaimana, saudara peka? Pelayan Tuhan, pembina saudara, guru sekolah minggu, pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara. Ya, punya tugas yang sama seperti Tuhan Yesus. Sangat berdosa saya kalau ada orang yang salah saya diam. Dan saya akan diminta pertanggungjawab oleh Tuhan. Itu tugas saya. Padahal saya tahu saya akan disewoti orang. Saya tahu, bukan saya nggak tahu. Karena bukan 1 kali, 2 kali, banyak kali. Tapi itu resiko. Mana ada pekerjaan yang nggak punya resiko? Dudung Abdurrahman dia bilang kepada orang-orang muda, orang muda harus berani ambil resiko. Seperti dia ambil resiko. Saudara tahu ya ceritanya ya? Tahu enggak? Loh, tahu enggak Kaldi? Enggak baca koran lah. Dudung Abdurrahman ini Pangdam Jaya itu loh. Yang nuruni baliho loh. Orang muda harus berani ambil resiko kalau mau maju. Nah, saya dengar suara itu. Puji nama Tuhan. Ya, dia sekarang pangkostrat. Dan konon kabarnya mau diangkat jadi kasat. Wow. Ya, biar jelek-jelek ya saya tahu juga, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang terakhir, ayat 9b. Lukas 13
Iya. Ya. Kesabarannya berakhir. Tebanglah dia. Ya, setelah ditunggu-tunggu akhirnya tiba waktunya. Kesabaran Allah terhadap orang Yahudi itu berubah menjadi keadilan. Tadi saya sudah cerita, 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu tahun 70 Masehi, Israel dihancur lulukan, termasuk Yerusalem. Tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Ya, orang nggak percaya omongan itu, tapi itu dibuktikan, dihancur lulukan. Bait Allah itu nggak ada yang batu kan nemen kan diratakan saudara-saudara. Nah, saya cerita tadi juga diserakkan orang Israel. Tahun 1948 mereka mulai satu persatu dia datang. Ya, bagaimana kita pertanyaannya? Kita harus bersyukur, kita harus memuji Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Ini serius saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sebab itu mari kita melakukan. Tuhan bilang, apa melakukan pekerjaan Tuhan? Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Artinya taat, mulai belajar. Ya, dulu saya juga nggak punya pikiran. Kalau lihat makanan ya yang enak lah. Saya nggak pernah mikir ini sehat atau enggak. Ya, tapi umur sudah semakin tua. Kebetulan saya ketemu Dr. Thomas dan dia bilang, kita nggak cukup mikir makanan enak, tapi makanan yang sehat. Saya nolak saudara-saudara. Oh, mana makanan kok makanan yang sehat? Ya makanan yang enak lah. Tapi makin bertambah hari, makin saya sadar, oh iya benar. Makan nasi jangan banyak-banyak. Makan gorengan jangan banyak-banyak. Makanlah sayur, makanlah buah. Nah itu benar. Saya makin sehat. Saudara belum terisi saudara. Apa penuh roh? Ya penuh daging lebih enak. Tapi saudara akan satu saat akan ketemu bahwa menuruti daging itu benar akan mengalami kematian. Tapi orang yang menuruti roh itu akan hidup. Mari kita selesaikan tugas jasmani kita, mungkin kepada keluarga, kepada pekerjaan. Tapi jangan lupa juga tugas rohani. Mari kita selesaikan juga. Itu artinya mengeluarkan buah. Ya, secara global memang percaya perbuatan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara, betapa senangnya pemilik kebun anggur pohon ara itu. Pohon aranya keluar buah. Betapa senangnya Tuhan kalau saudara berbuah-buah. Sebab itu tidak sulit saudara akan bahagia. Sulit enggak? Saudara-saudara. Ya, enggak sulit. Senangkan Tuhan. Ya, kalau Tuhan disenangkan, apa sulitnya Tuhan kasih berkat? Ya, berkat itu banyak, bukan materi aja. Amin, saudara-saudara. Ya, kalau Tuhan senang, tidak sulit kasih berkat. Berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, berkat duit, berkat apa aja. Jadi prinsipnya senangkan Tuhan dengan mengeluarkan buah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, hatiku percaya, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu,
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara-saudara, gampang mengeluarkan buah, gampang melakukan pekerjaan Allah. Tuhan jawab singkat, percayalah kepada Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Memang simpel, singkat. Percaya itu taat. Percaya itu mau dituntun oleh Roh seperti Daud. Percaya itu mau dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Paulus. Katakan, mari kita belajar. Seperti saya belajar, otak saya isi, lihat makanan. Saya nggak cuma lihat itu enak, tapi saya bilang, sehat nggak ini? Saya belajar. Dan hari-hari belakangan saya makin bisa, saya makin mahir. Ya, kalaupun saya ingin coba, saya coba sedikit aja. Tante ngasih ini enak, saya coba satu, saya nggak mau seterusnya. Saya tahu itu nggak sehat, enak tapi nggak sehat. Dan yang sehat itu, yang dulunya saya bilang nggak enak, sekarang jadi enak buat saya. Saya sudah biasa. Begitu juga kita, percaya mungkin awalnya nggak bisa, condong ke daging terus. Tapi coba belajar, saudara rindu. Tuhan, saya ingin penuh Roh. Saya ingin belajar taat. Karena saya orang percaya. Ini kekurangan saya Tuhan. Sehingga saya tidak bisa berbuah. Saya ikuti daging saya terus. Saya ikuti kemauan terus. Saya ikuti dunia. Saya ikuti si iblis. Tapi kalau saudara rindu, Tuhan dengar dan Tuhan akan kabulkan. Ingat saudara, ini akhir zaman, Tuhan mau datang. Kita nggak tahu kapan. Kita menghadap Tuhan juga nggak tahu kita kapan. Jangan saudara pikir orang tua aja yang cepat menghadap Tuhan, orang muda banyak. Kesempatan masih ada. Kemurahan Tuhan masih berlaku. Mari kita belajar, senangkan Tuhan dengan mengeluarkan buah. Dia mengambil saudara menjadi anaknya, menjadi orang percaya, bukan tidak percuma. Dia mengharapkan buah dari kita. Seperti saat orang menanam pohon, mengharap buah, dan itu wajar saudara-saudara.
Mari kita menaikkan pujian sambil kita berkata dalam diri kita sendiri. Aku rindu Tuhan. Bukan aku mau enaknya saja, mau nuntut saja. Tapi aku mau pikul salib menyangkal diri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, haleluya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, haleluya, ku percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nanti saudara Yusak akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, menjadi pribadi yang berbuah Tuhan. Kami tahu Tuhan, hal yang wajar Tuhan untuk setiap kami berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau belajar juga Tuhan, mengingat setiap saudara-saudara kami Tuhan yang terdekat kami Tuhan. Untuk mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Karena Kau Tuhan yang sabar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar ada hikmat-Mu Tuhan untuk jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati Bapak hamba-Mu Tuhan. Sebentar juga kami mau mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Mari Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Kami memberikannya dengan sukacita Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya kita mau katakan Amin.